Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Panopal yang sudah jauh dari ruang rawatnya, dia juga ngomong dalam hatinya. Pas dia lagi ngomong dalam hatinya, tiba-tiba datanglah Pak Fajar menyapa dirinya. Lalu di sini Panopal juga ngomong kepada Fajar, "Ada apa kamu Fajar kesini?" kata Panopal. Lalu sini juga Fajar juga dia ngomong kepada Panopal, "Kenapa Panopal tidak mengakui Nana itu adalah anak kandung Panopal?" kata Pak Fajar kepada Panopal. Lalu sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Panopal, "Panopal yang sudah bilang sama saya waktu di kafe bahwa Nana itu adalah anak kandung Panopal. Kenapa sekarang Panopal ngebohong?" kata Pak Fajar kepada Panopal. Lalu sini juga Panopal juga menarik tangannya Pak Fajar dibawa ke suatu tempat. Lalu di sisi lain di sini si Nurul Tunjung si Alia si Atil dia ngomong dalam batinnya, "Mereka mau kemana? Saya harus mencari tahu apa yang mau dibicarakan oleh mereka," kata si Alia si Ledatel. Lalu di sini juga Panopal juga dia ngomong kepada Pak Fajar dan juga dia menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. "Saya ngomong itu demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga dia," kata Panopal kepada Pak Fajar. Di sini juga Panopal sudah menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget. Lalu di sini juga dalam batinnya Pak Fajar, benar apa kata Panopal. Ini benar-benar sangat gawat kalau Nana tahu bahwa Panopal itu adalah ayah kandungnya. Di sini juga si Alia si Atil yang dia melihatin dan dia juga langsung mengambil HP dan dia juga video pembicaraan Panopal sama Pak Fajar. Pak Fajar sama Panopal tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang video dan yang memperhatikan, yaitu si Alia si Atil. Dan Panopal juga dia ngomong kepada Pak Fajar, "Pokoknya mohon sama kamu jangan sampai ada yang tahu, cukup kita saja berdua yang tahu bahwa Nana itu anak kandung saya. Ini demi kebaikan rumah tangga Nana sama Dewa," kata Panopal sambil dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Fajar. Pas Panopal dia sudah pergi, Pak Fajar juga udah ngomong dalam batinnya, "Saya akan menutup rahasia ini. Ini benar apa kata Panopal," kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Alia si Atil dia juga ngomong dalam batinnya, "Saya harus membongkar rahasia ini, harus tahu Nana," kata batinnya si Alia si Atil. Lalu di sisi lain di sini di depan rumah sakit Nana yang lagi mewek menangis dan Junior juga rewel, dan terlihat di sisi lain rombongan Cakarping sama Lucky dia melihat Nana lagi sedih, dia juga menghampiri Nana. Lalu di sini juga Mita juga langsung ngomong kepada Nana, "Kamu itu kenapa Nak? Kamu jangan galau. Kalau kamu curhatlah kepada saya," kata Neta kepada Nana. Di sini Nana juga ngomong kepada mereka, "Ya syukurlah kamu sudah ngasih tahu kepada saya, tapi saya pengen sendiri sekarang," kata Nana kepada mereka. Lalu Nana juga pergi dari hadapannya mereka. Pas Nana sudah pergi di sini Lucky juga sama Neta juga dia mencari-cari bagaimana harus mencari tahu bahwa benar itu ada Panopal ayah kandungnya Nana. Lalu di sini juga anak buahnya Cakarping juga di sini ngomong, "Satu-satunya jalan kita harus tes DNA, harus mencari bukti," kata rombongan Cakarping. Lalu di sini Lucky juga pergi lagi ke ruang rawatnya Panopal untuk mencari rambutnya Panopal untuk dites DNA. Di sini juga pas dia sudah mencari tidak dapat apa-apa, dia juga akan pergi ke rumahnya Panopal. Lalu di sisi lain Nana yang lagi menunggu taksi akan pergi ke menemui kliennya. Tiba-tiba datanglah Dewa menghampiri Nana. "Nah, kamu mau kemana?" kata Dewa kepada Nana. "Saya minta maaf kepada kamu dan saya akan mengantarkan kamu." "Gak usah Mas, saya akan naik taksi aja. Mendingan Mas Dewa udah kerja aja ke kantor," kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Nana sudah ngomong kayak gitu. Gak lama kemudian taksi juga datang dan taksi juga langsung berhenti di stop sama Nana, dan Nana juga langsung naik taksi dan pergi untuk menemui kliennya. Pas Nana sudah pergi di sini Dewa juga ngomong dalam batinnya, "Saya tidak usah dulu ke kantor saya sebelum Nana memaafin saya," kata batinnya Dewa. "Saya harus berbuat sesuatu supaya Nana memaafin saya," kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang ada di mobil dia juga lagi teleponan sama Mbak Lia. Tiba-tiba dia dikagetkan banyak rombongan Cakarping dan seperti Dewa ada di depan rumahnya Panopal. Lalu dia juga menutup telepon sama Mbak Lia. Lalu rombongan Cakarping sama Lucky dan Dewi juga dia
sampai ke rumah Pak Nopal dan gak lama kemudian Pak Fajar juga datang dan Pak Fajar juga turun dari mobilnya dan dia juga nanya kepada rombongan Cakarping sama Lucky. Lalu di sini Neta ngomong kepada Lucky, kamu aja yang menjelaskan Lucky, kata Neta kepada Lucky. Di sini juga Lucky juga ngomong kepada Pak Fajar, saya ingin mencari bukti untuk mencari rambutnya Pak Nopal untuk dites DNA, kata Lucky kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga, ya udah kamu kesana aja, saya nunggu di luar, kata Pak Fajar. Singkat cerita, Lucky sama rombongan Cakarping juga masuk ke rumahnya Pak Nopal untuk mencari selai rambutnya Pak Nopal. Lalu pas Lucky sama rombongan Cakarping masuk ke dalam, gak lama kemudian datanglah rombongannya si Ketoni sama si Alia si Hildatel. Lalu Pak Fajar yang ada di luar dia sangat kaget, ada rombongan si Tony dan si Alia si Hildatel, dia juga langsung melihatin dan mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu si Alia juga dia ngomong kepada si Ketoni, dia suruh menggali lubang di halaman rumahnya Pak Nopal supaya Pak Nopal celaka. Lalu si Ketoni juga sama anak buahnya langsung bergegas dia menuju ke halaman rumahnya Pak Nopal untuk menggali lubang supaya Pak Nopal celaka. Lalu pas dia anak buahnya si Tony lagi menggali lubang, si Alia si Hildatel juga dia ngomong sendiri dan dia juga ngomong masalah dirinya sendiri bahwa saya akan membalas dendam kepada kamu Pak Nopal karena kamu tidak mengakui saya sebagai anak kamu, kata si Alia si Hildatel. Si Alia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan, yaitu Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget mendengar bahwa si Alia itu adalah anak kandungnya Pak Nopal, berarti Nana sama si Alia itu kakak beradik. Lalu Lucky yang ada di rumahnya Pak Nopal dia juga menemukan rambutnya Pak Nopal dan sudah dapat rambutnya Pak Nopal, dia juga langsung ngomong kepada Neta. Neta juga sangat bahagia dan dia juga langsung memasukkan rambutnya Pak Nopal ke plastik dan mereka juga langsung keluar dari rumahnya Pak Nopal. Lalu di sisi lain di sini terlihat anak buahnya si Tony dan si Alia si Hildatel yang dia sudah membuat lubang di halamannya rumahnya Pak Nopal, dia juga langsung pergi dari tempat itu dan dia juga ngomong kepada si Alia si Hildatel, saya sudah beres menggali lubang dan kita bagaimana sekarang Bu Alia, kata si Tony. Sekarang kita pergi aja dari rumah ini, kata si Alia si Hildatel kepada si Tony. Rombongan si Tony juga dia pergi dari rumahnya Pak Nopal. Pas si Tony sama rombongannya pergi, di sini Lucky sama rombongan Cakarping juga keluar dari rumahnya Pak Nopal. Sampailah ke depannya Pak Fajar dan Pak Fajar juga nanya kepada si Lucky, bagaimana dapat nggak Lucky, kata Pak Fajar. Ini dapat, saya rambutnya Pak Nopal, saya akan langsung di tes DNA, kata Lucky kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Lucky, coba sini aja itunya rambutnya, kata Pak Fajar kepada si Lucky. Lucky juga dia mengasihkan rambut itu. Tiba-tiba Pak Fajar mengambil gas dan di sini rambutnya Pak Nopal yang susah dia mencarinya, dia langsung dibakar oleh Pak Fajar. Neta juga dia ngomong kepada Pak Fajar dan Lucky juga dia sangat kaget. Lalu di sini pas mereka nanya kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga menjelaskan semuanya kepada Lucky sama Neta dan rombongan Cakarping. Di sini juga Pak Fajar sudah menjelaskan semuanya bahwa makanya dia membakar rambutnya Pak Nopal itu dia juga punya alasan. Pas dia sudah menceritakan dan Lucky juga dia sangat kaget dan dia juga benar-benar sangat kaget. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada rombongan Cakarping, mendingan kamu, tadi ada rombongan si Tony ke sini, dia menggali lubang untuk mencelakakan Pak Nopal. Kamu coba lihat ke sana, kata Pak Fajar. Di sini juga rombongan Cakarping sama Lucky juga dia mencari lubang-lubang yang dibikinan si Tony dan sudah ketemu, dia juga langsung menimbun lagi lubang yang bikinan si Tony. Sudah beres, dia juga langsung pergi dari halaman rumahnya Pak Nopal. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledan karena Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.